semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya, tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jumpa lagi ya di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kelas 1. Kita sudah masuk di pembelajaran yang ke-8 ya. Ibu ingatkan untuk selalu jaga kesehatan kalian ya dengan menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Tetap mencuci tangan pakai sabun, pakai masker ya, dan tetap menjaga jarak dimanapun kalian berada karena pandemi COVID-19 belum berakhir ya. Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu ya. Sekarang siapkan Alkitab kalian, buku kalian, dan jangan lupa ya tetap semangat. Oke, aku akan menyapa dulu ya biar tambah semangat ya. Semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, dan semuanya hebat. Dan yang luar biasa hebat siapa? Tuhan Yesus. Oke, ini ya, Ibu mau buka Alkitabnya. Ibu sudah siapkan juga ya. Karena ayatnya cuma sedikit ya, Ibu bacakan. Dari Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, oke, ini Ibu ajak kalian mengamati ya. Tadi kita sudah baca dari Kejadian 1 ayat 30 dan 31.
Ya kan? Kita juga kemarin sudah belajar ya di bab 7 tentang penciptaan mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Dan di hari yang ke-7 Tuhan memberkatinya. Kita akan belajar lebih dalam ya di penciptaan tumbuh-tumbuhan ya pada hari yang ketiga, yaitu daratan, lautan, dan tumbuhan ya. Tapi fokusnya ini tumbuhan. Oke? Dan hari kelima dan ke-6, hewan-hewan di udara, hewan-hewan di laut, dan hewan-hewan di darat. Hewan-hewan di darat sendiri adalah ciptaan Tuhan hari ke-6. Nah, Ibu mau bawakan ini ya. Woi, berat banget ini ya. Wah, indahnya. Ibu coba bau ya. Wangi. Kira-kira bunga apa ya ini ya? Ya, di pot ini kira-kira bunga apa ini? Coba yang ini juga. Udah putih ya, tapi tetap wangi. Ini yang barusan mekar ya, kuning. Nah, yang ini sendiri masih nguncup nih. Nah, ini ciptaan Tuhan loh. Hari ketiga ya, tumbuh-tumbuhan. Namanya bunga mawar. Ibu tidak bisa sebutkan, nanti kalian bisa menyebutkan tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Nah, seperti itu. Ada lagi ya ini ya. Ibu nggak tahu ini, tapi ini indah banget ini. Namanya bunga apa ya ini? Warnanya sangat merah, indah. Betapa ini ciptaan Tuhan ya. Kalian tahu tidak? Ini tumbuhan ini bernafas loh seperti kita ya. Memang sih nggak punya hidung ya, tetapi tumbuhan ini di daunnya ini ada yang namanya stomata ya, tempat untuk mereka bernafas, memasak makanan ya, memasak makanan karena mereka juga butuh makan ya, juga butuh bernafas. Seandainya saja nih, nah ini ya, macam-macam tumbuhan ya. Nah ini kasihan banget, tubuh itu kan rumput-rumput harusnya ya, ini kan tumbuhan ya. Ibu minta kalian juga peduli sama ciptaan Tuhan. Nah rumput-rumput ini dicabut ya, kasihan nanti mereka akan kecil, nggak tumbuhnya dengan bagus. Nah ini rumput-rumputnya kalian cabuti sampai akhirnya ya ini ya, rumput-rumputnya tidak berguna. Loh Bu, boleh Bu membunuh tanaman? Enggak, ini kan mengganggu ya, bukan membunuh ya. Justru yang ini kasihan jadi kecil dia. Mereka akan berebut makanan gitu ya. Nah itu tadi yang tumbuh-tumbuhan ya. Coba kita amati di gambar ini. Itu tadi bunga mawar sungguhan ya. Nah yang ini bunga mawar juga, indah ya, warnanya merah. Yang merah ini bunga mawarnya mekar 1, 2, 3, 4, 5 banyak ya. Ini biasanya digunakan untuk acara perkawinan ya. Kadang juga untuk lain-lain yang mengunjungi makan dan lain-lain. Nah yang ini bunga matahari. Wow, indah sekali bunga matahari ya. Bentuknya aja seperti matahari loh. Bijinya bisa kita gunakan. Ada juga ini untuk hiasan supaya indah ya, seperti ini. Taman lebih indah lagi kalau kita tanam juga tumbuhan hijau, juga bunga-bunga ya. Pasti luar biasa. Mata ini ya terasa sangat bahagia melihat mereka ya. Itulah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ciptaan siapa sih? Tuhan Yesus. Nah, oke, kita akan belajar hewan ya. Nanti Ibu kasih tunjuk ya. Kalian mengamati video di sebelah ini ya. Bagaimana cara memandikan kucing ya, merawat mereka, memberinya vaksin, memandikan mereka, memberi mereka makan. Itu juga penting loh ya. Luar biasa bukan? Nah, itu yang harus kita lakukan. Ternyata tadi tumbuhan butuh dicabutin rumputnya ya agar tidak mengganggu, diberi pupuk, disiram. Kalau nggak disiram mereka nangis loh. Mau minta minum dari siapa? Karena hari ini masih musim hujan ya. Jadinya gampang, mereka minum dari mana Bu? Ya Tuhan Yesus loh yang memberikan mereka minum. Buktinya turun
seperti itu. Nah, kalau yang ini hewan ya, coba kita amati. Lucu banget ini ya, mandi di busa ini, si anjing yang imut. Nah, ini anak kecil saking sayangnya nih sama si hewan ya, dia kasih makan loh, luar biasa kan. Lalu ada juga kucing nih. Ini masih kecil ya, karena ditinggal induknya. Dia diberi susu oleh dokter hewan agar dia kuat untuk hidup. Nah, ini si hewan ini divaksinasi atau disuntik ya ke dokter hewan supaya tidak terserang penyakit seperti COVID-19 ini ya. Masih dicari vaksinnya agar kita bisa bebas hidup seperti biasanya. Nah, ini ya, ada juga hewan yang disembelih ya untuk kita makan. Itu kan tadi hewan peliharaan ya. Ternyata hewan-hewan sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ya, hewannya ditaruh di kandang, dielus-elus ya, ditaruh di tempatnya tidur sendiri ya, bukan tidur sama kita ya, tetapi di kandang, dirawat dengan baik agar mereka semua ini sehat. Kecuali yang atas Bu, ini ada hewan-hewan yang buas juga ada ya. Nah, kalau kura-kura tidak dipelihara di dalam rumah ya, ini harusnya hidup di laut bebas sana. Dan juga burung ya, kadang burung ada yang dijual dan dirawat juga ada. Ada yang memang burung tidak boleh disimpan ya di dalam rumah, karena itu hewan-hewan langka. Ternyata seperti itu toh Bu. Iyalah, siapa lagi ya yang menciptakan kalau nggak Tuhan Yesus. Nah, di Taman Eden juga sendiri ini pengetahuannya, ada tumbuhan yang tidak boleh dimakan oleh manusia loh ya. Nah, dulunya dimakan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu dimakan akhirnya kita malah jatuh di dalam dosa. Hati-hati ya. Sekarang gantinya, Adam, Hawa, cepat. Kalian harus merawat apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Termasuk tadi ya yang Ibu sudah kasih tunjuk ya, tanaman beneran ya, itu dirawat baik-baik. Kalau kalian punya hewan di rumah, dirawat baik-baik. Jangan kalau sudah beraknya nggak pernah dibersihkan, kan bikin penyakit. Terus tumbuhan nggak pernah dikasih pupuk, ya mereka juga nggak terpenuhi tuh kebutuhan makanannya. Kasihan kan? Kira-kira anak-anak butuh makan nggak? Nah, jawab ya, butuh Bu Eva. Aku kan ingin hidup, aku kan butuh makan. Tiap hari aku makan 3 kali sehari. Oh iya, kalau hewan juga begitu, makan pagi, siang, sore. Nah, kalau tumbuhan disiram pagi sama sore. Kalau musim kemarau ini apalagi ya, mereka sangat membutuhkan air. Sampai-sampai juga kasihan juga kalau nggak disirami ya, bakalan mati. Nah, macam makhluk hidup. Nah, begitu ya, kalian amati. Ternyata tumbuhan bernafas. Kalau hewan pasti bernafas ya, karena mempunyai jantung, paru-paru seperti kita. Tapi kalau tumbuhan ya tidak mempunyai paru-paru atau jantung seperti manusia, tetapi mereka juga memiliki organ yang berbeda dengan kita. Contohnya seperti stomata, ya, klorofil dan lain-lain yang mungkin Ibu tidak bisa sebutkan. Nanti kalian belajar di SMP ya, masih kelas 1 ya. Pokoknya kalian bisa menyebutkan tumbuh-tumbuhan apa aja, ya, yang bunga, yang sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain. Hewan ternak, hewan laut, hewan buas, binatang-binatang melata mungkin ya, kalian nanti sebutkan di aktivitas. Oke? Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Yang pasti Tuhan Yesus titip pesan ini ya melalui firman-Nya, supaya kita memanfaatkan, mengelola tumbuhan dan hewan secara baik. Kita tidak boleh jahat dengan mengebom dan lain-lain ya, sampai akhirnya ciptaan Tuhan rusak. Yang rugi bukan hanya hewannya ya, tetapi manusia juga rugi. Kita nggak bisa lihat lagi monyet kalau kita jahat ya sama mereka. Kalau kita
musnahkan semua ciptaan Tuhan, kita nggak akan bisa lihat lagi jerapah, singa, dan lain-lain. Nah, Tuhan ingin kalian jadi anak yang is the best, ya, yang good, yang luar biasa seperti Tuhan Yesus merawat, ya, menjadi berkat untuk mereka. Oke, tetap lestarikan alam, ciptaan Tuhan, hewan dan tumbuhan, dan lakukan ya. Kasih jempol 2 untuk anak-anak Tuhan yang menyayangi binatang, tidak memukul, tidak mencabut dengan sembarangan, kecuali rumput-rumput liar ya. Oke anak-anak, tetap semangat ya, selamat beraktivitas ya. Dan ibu tetap ingatkan kalian untuk selalu cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan tetap menjaga jarak aman agar kita terhindar dari COVID-19. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dan semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom. Kembali ke dalam aktivitasku. Pelajaran 8, aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Bahan Alkitab Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Pertemuan ke-1. Sudah siap ya? Sekarang coba amati gambar di bawah ini. Apa yang kalian lihat? Wow, betapa indahnya ciptaan Tuhan. Ya, benar, di situ ada petani, ada pegunungan, dan lain-lain. Mereka sedang semangat ya. Nah, coba kalian buat cerita menurut gambar yang sedang kalian amati saat ini. Dan kalian boleh menggambarnya, lalu bercerita singkat ya. Apa isi dari gambar di bawah ini? Oke, sudah bisa ya? Selanjutnya, kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Ayo kita membacanya ya. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 30. Firman Tuhan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekarang kalian baca ulang, lalu tuliskan ayat tersebut di dalam bukumu masing-masing. Bisa ya? Mari kita belajar bernyanyi. Gampang ini ya lagunya. Judulnya Burung Pipit yang Kecil. Mungkin kalian sudah sering mendengarnya ya. Menyanyi Kidung Ceria nomor 17. Oke, 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Andika burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Bisa ya? Bisa diulangi lagi nanti ya. Kita akan mencoba memasangkan gambar. Dari mana asalnya ya? Contoh, padi akan menjadi apa ya? Nah, asal nasi dari padi. Betul bukan? Dan coba yang lainnya kalian pasang dan tariklah garis menurut gambar dan pasangannya yang tepat. Oke?
Kita masuk di pertemuan yang kedua. Untuk dikerjakan di pertemuan yang kedua ya. Tetap di dalam pembelajaran 8, aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Coba sebutkan ya. Di sini ada kolom-kolom kotak-kotak yang belum terisi. Dari tumbuhan, sayur, buah, bunga. Sayur apa saja, contohnya bayam. Buah, contohnya pisang. Dan apa saja, bunga, mawar, dan apa saja. Kalian sebutkan ya. Bisa tidak hanya 3 saja, kalian bisa sebutkan lebih, mungkin dari 5. Tuliskan nama hewan dan binatang yang ada di sekitarmu. Hewan, contoh ikan ya, ada gurami, dan lain-lainnya. Hewan, burung, merpati, dan lain-lainnya. Oke, selamat mencoba ya. Kalian boleh berusaha dengan penuh semangat. Kalau nggak tahu, tanya bu guru, tanya orang tuamu. Oke? Kita akan memasangkan kembali ya. Memasangkan ya, dan coba gambar satu saja di buku gambar kalian. Nah, pasangkan asalnya dari mana saja. Madu dari mana ya? Kira-kira susu dari mana ya? Gampang kan? Nah, sekarang kalian pilih salah satu gambar yang ingin kalian gambar. Misal, ibu nih ingin gambar kuda. Oke, bisa yang gambar kuda ya. Oh, bu guru ingin gambar ikan dan lain-lain. Yang ada di gambar ini kalian gambar ya, lalu kalian warnai. Selanjutnya, cari tahu ya. Dan kalian bernyanyi. Lagu Lihat Kebunku. Gampang ini ya. Coba cari tahu siapa yang memberi pertumbuhan si tumbuhan dan ikan. Nah, kira-kira kok ikan ini bisa bertambah banyak ya? Bisa hidup ya, karena siapa? Tumbuhan ini karena siapa ya yang memberikan pertumbuhan? Nah, sekarang kalian latihan bernyanyi ya, lagu Lihat Kebunku. Bisa ya? Nanti coba ibu dikirim kalian bernyanyi. Pasti kalian sangat luar biasa. Oke, selamat mencoba. Kita akan menggambar senyum dan cemberut. Apa yang dilakukan benar, kalian gambar tersenyum. Apabila yang belum kamu lakukan, ya kalian gambar cemberut. Apakah kamu sudah mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu mempunyai tanaman di dalam pot atau kebun? Bagaimana caramu menyayanginya? Siapa ya yang merawatnya? Siapa yang memberi pertumbuhan hewan peliharaan dan tanamanmu? Kalian jawab juga ya pertanyaan di bawah. Oke? Terima kasih ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat dan Tuhan memberkati. Shalom. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.